A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Selama Nabi Yusuf alaihissalam ini di dalam penjara, Pak, ada dua orang yang sama satu sel dengan Nabi Yusuf. Jadi datang yang pertama bercerita, Yusuf, semalam aku bermimpi ada burung memakan makanannya di atas kepalaku. Jadi kepalaku ini ada makanan burung, kemudian burung mematuk dari kepalaku. Yang satu lagi, aku mimpi juga semalam Yusuf. Apa mimpi kalian? Yang kau? Aku mimpi menuangkan teko, air teko ke dalam gelas. Kata Nabi Yusuf, aku tahu takwil mimpi kalian ini, tapi kalian harus mau mendengar dulu apa yang kusampaikan. Nah, dibuat Nabi Yusuf, mereka tertarik dulu, Bu, diceramahilah oleh Nabi Yusuf. Jadi di penjara itulah Nabi Yusuf mendapatkan wahyu. Diceritakanlah oleh Nabi Yusuf, Pak, tentang agama, tentang tauhid. Pokoknya orang tuh harus menunggu dulu nih, Pak. Harus nunggu dulu dia. Setelah disampaikan oleh Nabi Yusuf semuanya, baru kata Nabi Yusuf, aku minta maaf, burung yang mematuk makanan di kepalamu, kau tidak akan bebas dari penjara ini karena kau akan dihukum mati. Itu artinya. Sedangkan kau yang bermimpi menuangkan air teko ke dalam gelas, kau akan menjadi orang kepercayaan raja. Bila suatu saat betul apa yang aku sampaikan ini, ceritakan kepada raja tentang kemampuanku ini. Itulah kata Nabi Yusuf, ceritakan kemampuanku ini. Jadi rupanya, Bu, tidak lama berselang, terbebaslah yang satu ini. Ternyata betul, Pak, dia jadi orang kepercayaan raja. Yang satu lagi betul dihukum mati. Raja pula bermimpi, Bu. Apa mimpi raja ini? Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ada 7 tangkai kurma kering, ada 7 tangkai kurma basah. Dipanggil tukang tafsir mimpi kerajaan semua. Ada kalian yang tahu enggak arti mimpi aku ini? Tidak ada yang tahu satupun. Teringat, Pak, yang jadi orang kepercayaan raja nih. Raja, aku ingat ada kawan aku sama-sama di penjara, namanya Yusuf. Dia pandai menakwil mimpi raja. Coba tanya ke dia, Yusuf anak angkat aku. Aku tidak tahu apakah itu anak angkatmu. Dia tidak pernah cerita. Oke, kalau gitu aku yang ke penjara. Setelah lebih kurang 12 tahun, Pak. Setelah lebih kurang 12 tahun, berangkatlah raja ke penjara, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Tetap Nabi Yusuf ramah kepada raja ini, Pak. Walaupun dia dihukum secara tidak adil, tetap dia ramah kepada raja. Nah, itulah akhlak yang mulia itu, Pak. Tidak ada dendam-dendam. Ada apa, Raja? Yusuf, orang kepercayaan aku bercerita tentang kemampuan kau menakwil mimpi. Jadi semalam aku bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ada 7 tangkai kurma kering, ada 7 tangkai kurma basah. Maka kata Nabi Yusuf, Raja, tidak lama lagi akan datang 7 tahun masa subur. Di saat itu pandai-pandailah kita mengaturnya. Tanah yang kering kita gemburkan, bagaimana caranya supaya bisa tetap ditanami. Karena setelah 7 tahun masa subur itu akan datang 7 tahun masa kering. Kemudian, Raja, kalau kau berkenan, angkat aku jadi bendahara negeri ini, karena aku memiliki kemampuan mengatur itu. Itu, Pak. Jadi dalam Islam ini, kalau kita mampu di satu bidang, kita boleh mempromosikan diri. Jadi, lihat cara Nabi Yusuf, Pak. Aku punya kemampuan dalam hal ini, angkat aku jadi bendahara Mesir. Bapak mampu jadi anggota dewan, maju, Pak. Kalau memang mampu, maju. Mampu jadi pengurus masjid, maju. Jadi jangan sampai kita menganggap Islam ini mana boleh kita. Kan kata Rasulullah, jangan beri jabatan kepada orang yang meminta. Maksudnya itu apa? Tidak punya kemampuan tapi maju.
Contohnya siapa Bu? Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah, dijamin masuk surga Pak. Apa katanya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, angkatlah aku jadi gubernur Mekah. Kata Rasulullah, tidak, kau lemah. Itu Pak. Jadi kalau memang tidak bisa ya tidak gitu. Kalau kebanyakan kita kan maksa maju gitu Pak ya. Biasa tidak murah senyum Bu, tuh pas maju tuh senyum dari pagi sampai sore Pak. Bisa Pak, ramah. Ibu-ibu kalau ada apa-apa nomor WA saya tolong dicatat. Itu waktu sebelum duduk tuh Pak. Begitu duduk ganti nomor Pak. Itu Pak ya itu. Jadi dia tidak punya kemampuan maju. Dia ada orang-orang memiliki kemampuan Pak ya. Memang suka dia ngurusi masyarakatnya. Itu enggak apa maju Pak. Macam-macam saya nih maju. Ya usah dipilih lagi. Enggak ada nih. Kan banyak juga ustadz-ustadz kadang coba maju. Enggak usah lagi. Dia mesti orang yang betul-betul mau melayani masyarakat. Macam kami ini kadang modal jamaah Pak, akan ikut pula. Jadi kan banyak yang macam itu. Tapi rata-rata tidak juga menang dah. Masyarakat ini udah pandai dia. Kalau tidak basah mana mau dia Pak. Mana mau cerita kering aja. Undang dia, Bapak Ibu, saya ada kenang-kenangan seperangkat alat memasak. Itu baru datang tuh Pak. Nggak bisa sekarang cerita-cerita kering aja ngundang orang, mana mau orang Pak. Nah kemudian Bu, Nabi Yusuf akhirnya apa? Tidak sedikit pun dia dendam sama raja. Kalau sempat posisinya macam kita tuh Pak, minta tolong artikan mimpinya. Mungkin kata Bapak, carilah orang lain, tidak usah aku lagi. 12 tahun kena penjara Pak. Tapi Nabi Yusuf tidak dendam. Itulah yang harus kita pelajari itu Bu. Tidak pendendam. Ini bertahun-tahun masih juga terkenang lagi Pak. Misal dulu Bapak waktu muda-muda suka dengan perempuan, sudah itu dipotong sama kawan Bapak. Itu sampai tua berdendam tuh Pak. Sakit hati aku nengok Bapak itu. Kau nak jangan berkawan sama anak dia tuh. Ngapa gitu Pak? Papa ini kan pernah suka sama mama dia, dipotong sama dia. Kawan Papa lu tuh sampai tua, ingat Pak. Jadi itu ya Bu ya, pendendam ini ya susah hilang. Akhirnya kata raja, akan kuangkat kau jadi bendahara negeri ini Yusuf. Cuman dengan satu syarat raja, kumpulkan ibu-ibu yang pernah memfitnah aku kalau mereka masih hidup, bersihkan nama aku balik. Bertukarlah takdir Nabi Yusuf menjadi orang besar di Mesir Pak. Itulah Bu, nikmati aja takdir buruk itu dulu, dihantam gelombang fitnah apa semua, nikmati dulu. Begitu akhirnya dapat yang terbaik. Jadilah Nabi Yusuf penguasa Mesir tibanya itu Pak. Kalau udah bendahara Mesir itu jadi penguasa Mesir. 7 tahun itulah kerja Nabi Yusuf Bu. Bagaimana tanah kering supaya gembur, bisa menanam. Pas datang 7 tahun masa paceklik, masyarakat gratis ngambil kebutuhan makan. Pas sedang diumumkan gratis tuh Bu, dari jauh nampaklah dia abang dia yang 11 orang nih Pak, minta makan. Nampak oleh Nabi Yusuf abang-abangnya itu Pak, sedang antri. Dipanggilnya, tuh yang 11 sini. Cuman 11 orang kalian adik-beradik. Ada satu lagi tinggal di rumah. Mana karung kalian? Diisi oleh Nabi Yusuf Pak. Itu tidak dendamnya Pak. Sempat bapak tuh, tengok kalian terima jatah kalian ya. Azab kalian kuat, tengoklah. Tapi Nabi Yusuf tidak mengajarkan seperti itu Bu. Dipanggilnya yang 11 ini diisi kan ya. Jadi mendahulukan orang dekat tuh Pak, nepotisme tidak bisa dihapus tuh Pak. Misalnya gini, saya kerja di kantor camat, saya kenal sama bapak ngurus KTP. Tidak mungkin lah saya bilang, Pak tolong yang dulu didulukan ya Pak ya, walaupun kita tetangga lama terbenam tuh Pak. Tapi pasti dibisikkan, sini biasa urus, nanti di rumah aja ambil. Betul nggak Pak? Jadi memang tidak bisa dia push. Saya udah pernah kena Pak. Kawan saya itu kan jahit, dia sedang jahit celana orang, datang kawan dekatnya, bang tolong jahitkan celana aku nih bang. Dibukanya jahitannya itu Pak, didulukannya kawannya. Saya yang tahu agama ini marah. Tidak boleh macam itu Pak. Yang dulu kita dulukan, walaupun kawan kita sendiri. Ayalah salah lah saya itu Ustaz. Besoknya pas saya mau motong kaki celana ke situ Pak, Pak saya mau pakai sore ini celana, bisa tolong dipotong kaki celana. Sesuai kaji Ustaz semalam Ustaz. Yang dulu kita dulu kan. Itu menung saya Pak. Jadi tidak usahlah kaku-kaku betul lagi Pak.
Tidak bisa, memang yang dekat tuh pasti kita lebih perhatikan. Tidak mungkin, tidak. Nah, dipanggil oleh Nabi Yusuf, orang sedang antri Pak, dipanggilnya Bang Edisi karungnya, dipesan oleh Nabi Yusuf, begitu stok makanannya habis, tolong bawa adik kalian yang satu orang tuh. Kalau sempat lah kalian bawa adik kalian yang satu orang tuh, kalian tidak boleh mengambil makanan. Bingung lah yang 11 orang ini, macam mana lah cara membawa Mujamin nih. Pasti bapak nak mau, satu Yusuf dulu udah kita bunuh, tidak tahu orang nih Pak, wah ini Nabi Yusuf. Akhirnya dibujuk lah bapaknya, ayah, bendahara Mesir itu ngomong, besok kalau makanan ini habis, tolong bawa adiknya, karena kami cerita ada adik kami. Bagaimana menurut ayah? Kalian bawa lah adik kalian nih. Ayah serahkan perlindungannya kepada Allah. Nah, inilah cara Allah menghabiskan ujian untuk Nabi Yakub, karena sudah menyerahkan perlindungan kepada Allah. Bawa adik kalian nih. Lapang hati Nabi Yakub begitu menyerahkan perlindungannya kepada Allah. Pas habis beberapa bulan kemudian sumber makanan, mereka datang lagi ke Nabi Yusuf. Nampak oleh Nabi Yusuf, sini. Ada bawa karung? Ada. Diisi Nabi Yusuf lah karung semua diisi. Begitu ke adiknya Bunyamin, diisinya bongkahan emas Pak. Ditutupnya pakai makanan. Nah, pulanglah. Belum jauh jalan, tunggu, kata Nabi Yusuf. Diprank oleh Nabi Yusuf Pak, dikerjai orang tuh. Aku kehilangan bongkahan emas. Ada di antara kalian yang nyuri enggak? Nah, ada Tuan. Kenapa pula kami mencuri? Kalau kedapatan di salah satu kantong kalian gimana? Jadikan dia budak Tuan. Wah, itulah Pak, dibongkar, pura-pura bongkar. Nabi Yusuf pas dekat adiknya, ini adik kalian mencuri, tinggalkan adik kalian sini. Menangislah yang 11 nih Pak. Dia banyak betul lah salah kita nih ya. Dulu Yusuf kita kerjakan. Nah sekarang akhirnya kita kena sekarang nih ya. Menangislah 11 tuh pulang Bu. Yang Bunyamin ini dikedip lah oleh Nabi Yusuf. Bunyamin, aku abangmu, aku Yusuf. Wah, berpelukanlah mereka Pak. Tinggal di istana. Yang 11 ini menangis-nangis pulang Bu. Ayah, maafkan kami ayah. Dulu Yusuf, sekarang Bunyamin lagi ayah. Tapi tenang perasaan Nabi Yakub Pak. Aku entah mengapa masih merasa Yusuf nih masih hidup. Coba kalian balik lagi ke sana. Balik lagi kan Pak ya, kerja jadi ya Pak ya. Balik lagi, jauh jaraknya Bu. Tuhan, kami ingin bertemu adik kami setelah beberapa bulan kemudian. Keluar Nabi Yusuf dan Bunyamin, pakaian bagus, badan sehat. Tuhan, apakah adik kami tidak Tuhan jadikan budak? Tidak. Kalian coba pandang wajah aku baik-baik. Teringat tak kalian dulu pernah memasukkan anak kecil ke dalam sumur? Tengok orang Yusuf, dipeluklah Nabi Yusuf. Maafkan kami Yusuf, kami salah. Kata Nabi Yusuf apa Bu? Kalian tidak ada yang salah Bang. Iblis yang telah menghancurkan kita. Itu Pak baiknya Nabi Yusuf Pak. Kalau kita ingat kalian tidak dulu memendam anak kecil. Tengok muka aku Yusuf, mati kalian aku buat. Tengoklah kalian. Tidak ada tuh Pak, selesai langsung hari itu juga tuh. Apa kata Nabi Yusuf? Pulanglah kalian ke rumah Bang, bawa ibu kalian Lia, bawa ayah kemari. Ini baju aku, usapkan ke muka ayah. Itu mukjizat Nabi Yusuf yang lain Pak. Begitu sampai di rumah, diusapkan baju Nabi Yusuf ke mata Nabi Yakub, kembali sembuh. Ayah, ternyata yang menjadi bendahara Mesir Yusuf ayah. Dia mengajak kita ke sana bersama ibu Lia. Dibawalah. Sampai di Mesir, ayahnya tertegun, disangkanya raja Pak. Sujudlah dia, istrinya dan 11 anaknya. Langsung Nabi Yusuf turun dari singgasananya, digendongnya ayah dan ibunya, ditaruhnya di singgasananya. Ayah, inilah arti mimpi aku dulu. Ketika matahari dan bulan serta 11 bintang datang bersujud kepadaku. Itulah Pak yang membuat Rasulullah kuat jadinya Bu. Betapa sabarnya Nabi Yusuf dalam menghadapi cobaan hidup. Mudah-mudahan kisah ini memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang lapang jiwa, menikmati takdir Allah, kemudian tidak berdendam dengan saudara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.